Oke, jadi kan kecepatan cahayanya selalu konstan. Itu nilai dari perkalian antara panjang gelombang dengan frekuensi. Kalau kita mau ubah ke periode gitu ya, dari frekuensi, hubungan antara frekuensi sama periode itu di mana F sama dengan 1/T. Atau kebalikannya, bisa dibalik juga periode sama dengan seperfrekuensi. Nah, jadinya kalau misal mau diganti ininya jadi periode, itu rumusnya jadi C sama dengan lambda per T, karena frekuensi itu seperperiode. Oh ya, ini satuannya dalam satuan internasional semua ya. Jadi kalau misal si C-nya dalam meter per second, kecepatan cahaya, maka lambdanya dalam meter, periodenya dalam satuan Hertz. Atau Hertz itu sama aja 1/second. Kalau di sini kan T-nya tuh S ya, ini dalam meter, jadi nanti C-nya dalam meter per second. Itu. Nah, langsung contoh soal nih. Ya, biar biar langsung gitu sama rumusnya, langsung ada contoh soal. Berapa waktu yang dibutuhkan cahaya dengan panjang gelombang 4.500 angstrom untuk menempuh jarak sebesar satu panjang gelombang? Karena yang ditanya waktu ya, waktu yang dibutuhkan dalam menempuh satu panjang gelombang, nah maka yang ditanya adalah periode. Jadi berapa detik dia menempuh satu panjang gelombang? Sini diketahui lambdanya ya, 4.500 angstrom, kemudian C-nya itu tetapan, jadi kalian bisa pakai. Nah, tapi ingat satuannya harus sama. Kalau misal ada yang tahu Armstrong itu berapa meter? Konversinya itu kilo. Kalau meter kan dia 10, misal satu ya. Kalau ke kilometer itu kan 10⁻3. Kalau ke milimeter 10⁻3. Nanometer. Mikrometer dulu deh. Mikrometer 10⁻6. Nanometer 10⁻9. Terus ada pikometer 10⁻12. Di tengah-tengah sini ada sentimeter. Sentimeter tuh 10⁻². Kalau Armstrong tuh di sini. Dia 10⁻-10. Jadi bacanya gini. Kalau misal kita mau ubah dari meter ke kilometer, itu kan naik ya. Berarti dikalikan 10⁻-3. Kalau dia naik itu kan pangkatnya negatif. Tapi kalau turun kan jadinya dikali ya. Kalau misalnya nih kita dari kilometer mau ke meter itu kan dikali 10⁻3. Kalau mau dari meter ke sentimeter dikali 10⁻2. Nah, gitu. Jadi positif negatifnya tergantung dia mau kemana. Kalau ke bawah dia jadi positif, kalau dia naik jadi negatif. Ya, 10⁻10 betul. Jadinya berapa jawabannya yang untuk contoh soal ini? Kalau dari Armstrong ke meter karena dia naik 10⁻10. Kalau meter ke Armstrong berarti 10⁻10. Kalau dia turun berarti dikali 10. Dikali 10⁻10. Kalau dia naik dikali 10⁻-10. Ini contoh soal pertama, ada yang udah ngitung berapa jawabannya? Yang ditanya periode, panjang gelombangnya 4.500 Armstrong. Berarti pakai rumus yang kiri atau yang kanan? Karena di periode pakai rumus yang kanan, berarti udah dikasih tahu tuh. Ada yang dapat ini 1,5 kali 10⁻15 second. Satunya apa tuh? Pakai satuan internasional aja ya, jadinya uh, dalam second. Nanti jawabannya periode.
Oke, jadi kan kalau kita masukin ke, oh ya ini kan ditanya periode, terus ditahu ini lambda C itu kan tetapan, nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Jadi bisa masuk di rumus. Kita bisa pakai rumus yang ini ya, karena hubungannya antara periode sama lambda. Nah, kalau yang ditanya periode kan rumusnya jadinya lambda per C. Ya, tinggal dibalik lambda sama C. Gitu kan. Jadinya kalau lambdanya itu 4.500 dikali 10 pangkat min 10 meter, ya. Karena kan dari Armstrong ke meter kali 10 per C-nya itu bisa pakai 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, meternya coret. Jadi nanti hasilnya sekitar ini berapa? Oh, ada yang beda tadi pangkatnya ya. Ada yang 10 pangkat min 10, ada yang 10 pangkat min 20, ada yang 10 pangkat min 16. Coba. Coba kan hitung juga di 4.500 kali 10 pangkat min 10 dibagi 3 kali 10 pangkat 8. 10 pangkat min 15 ya, betul. Nah, yang pangkatnya salah tuh kenapa tuh? 1,5 kali 10 pangkat min 15 second. Coba diperiksa lagi. Ya, yang pangkatnya masih negatif 16, negatif 20. Satuannya diperiksa. Iya, betul kok. 1,5 kali 10 pangkat min 15 detik. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu. Tunggu 1 menit. Nah, sekalian kalau kalian mau nyatet, ada yang mau tanya ini. Silakan. 1 menit dari sekarang. Oke, ada yang mau tanya ini. Masih ngirimnya tuh masih direct message ya. Ke everyone aja, biar mau bisa lihat pertanyaan. Oke, ada yang tanya dari aduh gak kelihatan lagi gitu. Naila. Naila. Naila dari IC mana? IC Siak. Oh, Siak tuh ini ya. Riau ya. Oke. Ada 2 pertanyaan yang sama sebenarnya tentang ubah satuan. Jadi tadi kan ada beberapa juga yang salah 10 pangkatnya ya. 1,5 udah benar tapi 10 pangkatnya salah. Nah, biasanya kalau salah di 10 pangkat itu urusan satuan. Ubah satuan itu salah. Nah, jadi tanya nih, kalau satuannya naik diapain, kalau turun diapain, cara ngubah langsung ke meter gimana? Oke, nggak ulang untuk ubah satuan ini, cara ubah satuan. Bentar nih dihapus dulu. Oke. Nah, jadi tabel, bukan tabel, sini yang di sebelah kanan ini dicermati dulu ya, dicatat boleh, dihafal juga boleh. Jadi ini kan konversinya. Maksudnya gini, kalau kita mau ngubahnya ke atas, berarti 10 pangkatnya itu negatif. Tapi kalau kita mau ngubahnya ke bawah, 10 pangkatnya positif.
Ini acuannya dari meter ya, acuannya itu meter. Jadi misal kita mengubah dari kayak di soal ini dari Armstrong ke meter, dia selisihnya berapa? 10 kan, 1 sama 10 nih. Nah, terus dia naik dari Armstrong ke meter, jadinya nanti sekian Armstrong dikali 10 pangkat 10. Nah, ini hasilnya meter. Kebalikannya, kalau misal dari meter mau diubah ke Armstrong gitu kan, karena dia turun dari meter ini ke Armstrong itu 10 pangkat 10, ya. Nah, maka nanti sekian meter kalau diubah ke Armstrong itu dikali 10. Ini negatif nih yang pertama, sorry. Kalau dari meter mau ke ubah ke Armstrong karena dia turun berarti dikali 10 pangkat 10. Contoh misal nggak ke meter ya, misal ke senti nih. Dari Armstrong ke sentimeter gitu. Berarti Armstrong itu kan 10 nih pangkatnya. Senti itu 2. Selisihnya berapa? 8 kan? Selisihnya 8 antara Armstrong sama senti. Karena dari ngubahnya dari Armstrong ke senti, naik berarti ya. Kalau naik itu pangkatnya negatif. Jadi sekian Armstrong dikali 10 pangkat min 8. Kenapa 8? Karena selisih antara Armstrong sama sentimeter itu 2. 8. Antara 10 sama 2 kan 8. Berarti negatif 8. Balikannya kalau mau ubah dari sentimeter ke Armstrong, karena dari 10 pangkat 2, 10 pangkat min 2 ke 10 pangkat min 10, berarti nanti dikali 10 pangkat 8. Lihat aja kalau dia naik, pangkatnya jadi negatif. Kalau dia turun, pangkatnya jadi positif. Tuh. Sama kayak dari kilometer. Nah, iya jadi kan. Nah, jadi kayak gitu. Kalau naik, pangkatnya negatif. Kalau turun, pangkatnya positif. Tinggal diubahnya dari mana ke mana gitu. Ya, gimana tadi yang bertanya tuh si Naila gimana? Sama yang satu nggak kelihatan namanya ini deh. Udah paham ya? Oke. Oke, kalau udah paham kita lanjut dulu materinya sebanyak. Nah, tadi kan cahaya yang dipancarkan sama bintang itu dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu berdasarkan rentang panjang gelombangnya itu dibagi menjadi beberapa jenis eh, gelombang. Ada gelombang radio, infrared, visual, sampai sinar gamma. Ini harus kalian udah tahu ya. Jadi yang paling ini gelombang radio ini yang paling panjang gelombangnya. Kalau sinar gamma ini yang paling pendek panjang gelombangnya. Ini ada rentangnya, jadi kalian bisa baca sendiri aja. Nggak perlu dijelasin lah. Tuh. Nah, jadi ini panjang gelombang bertambah semakin ke kanan ya. Jadi paling besar itu gelombang radio, panjang gelombang ini sampai 100 meter. Yang paling kecil itu sinar gamma, 0,001 nanometer. Di tengahnya ada sinar X, sinar UV, cahaya tampak atau visual, yang mana visual ini nanti ke Magicku-Hibiniu. Nah, nanti yang merah nih berarti dia bagian yang panjang. Karena dia di sebelah kanan, yang ungu nih dia sebelah kiri, jadi dia bagian yang pendek. Itu. Ini dari panjang gelombang. Kalau energi gelombang itu berbanding terbalik sama panjangnya. Jadi semakin panjang energinya semakin kecil, tapi semakin kecil panjang gelombangnya, energinya semakin besar. Energi itu berbanding terbalik sama panjang gelombang. Oke. Nah, ini yang cahaya tampak kalau di yang bagian atas ini di tabel dia kan yang visual tuh 3.800 sampai 7.500. Ini kalau dipecah lagi dari merah sampai ke ungu ya, begitu hijau gitu. Nah, ini penjabaran. Ya itu aja, ini harusnya udah tahu sih panjang gelombang elektromagnetik. Oke, kita lanjut. Sifat-sifat pemancaran cahaya bintang ternyata mendekati sifat-sifat pancaran benda hitam atau black body. Konsepnya, yang pertama, pada keadaan kesetimbangan termal, temperatur benda hanya ditentukan oleh jumlah energi yang diserapnya per detik. Nah, ini berlaku untuk planet sih. Untuk planet-planet ya. Jadi kalau planet nih,
Nah, planet itu kan eh, dia menerima energi dari bintangnya, dari bintang induknya. Menerima energi dari bintang induknya, nanti eh, energi yang diterimanya itu diubah menjadi temperatur. Itu sama kayak bumi nih, bumi temperaturnya sekitar 20 apa ya? Rata-rata tuh berapa ya? Ambil 25 deh, 25 derajat Celcius gitu. Ini dari mana gitu suhunya? Padahal kan bumi nggak memproduksi panas. Ya itu karena panasnya berasal dari matahari gitu kan. Jadi konsepnya pada kesetimbangan termal, temperatur benda, temperatur si planet itu ditentukan dari jumlah energi yang diserapnya dari si bintang per detik. Tuh. Untuk yang kedua, suatu benda hitam atau bintang gitu ya di sini. Bintang tidak memancarkan seluruh panjang gelombang elektromagnetik secara merata. Benda hitam bisa memancarkan cahaya biru lebih banyak dibandingkan dengan cahaya merah atau sebaliknya. Jadi bintang tuh dia memancarkan cahaya pada seluruh panjang gelombang, tetapi intensitasnya tidak merata untuk semua panjang gelombang. Jadi tadi kan udah tahu ya, yang panjang gelombang tuh ini ada sinar gamma, ada sinar X sampai gelombang radio. Nah, pancaran bintang itu dia memancarkan semuanya. Dia memancarkan semua rentang panjang gelombang, tapi intensitasnya beda. Intensitasnya beda-beda. Jadi ada bintang yang dia memancarkan sinar UV lebih banyak, paling banyak gitu ya, yang intensitasnya paling maksimum di UV. Ada yang di infrared maksimum. Gitu. Jadi besarnya tuh dia memancarkan semua, tapi besarnya nggak sama. Gitu. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Nah, gimana nentuin dia lebih banyak lebih sedikit? Itu dinyatakan dalam hukum Wien. Ya. Nih, panjang gelombang maksimum yang dipancarkan benda hitam dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Wien dengan rumus eh, panjang gelombang maksimum sama dengan 0,2898 per T, di mana panjang gelombang ini dalam satuan cm, T-nya dalam satuan Kelvin. Ya, jadi langsung deh contoh nih, misal. Jadi apabila matahari memiliki suhu 5880 Kelvin, maka pada panjang gelombang berapa si matahari itu memancarkan intensitas terbesar? Artinya gini, ini matahari nih, suhunya 5800 Kelvin. Dia itu memancarkan intensitas terbesar di panjang gelombang yang mana? Di antara semua panjang gelombang ini, gelombang radio, infrared, visual, UV, sinar X, atau gamma, matahari itu maksimumnya memancarkan di panjang gelombang yang mana. Jadi kita bisa tahu dari data temperatur ya. Coba dikerjakan dulu nih, ya. Panjang gelombang maksimumnya berapa yang dipancarkan? Kalau suhu bintangnya 5880 kan. Kalau ada yang udah dapat, spilling di chat ya. Oke, jawaban pertama nih, 4,928 kali 10 pangkat min 11. Oke. Ini satuannya apa nih? Kan lah, kalau dari rumus ini, nanti dapetnya senti ya. Dapetnya senti. Nah, diubah ke Armstrong aja, biar kita gampang ngelihat ke tabel yang di sini. Jadi, nyatakan dalam satuan, lambda maksimumnya dinyatakan dalam satuan Armstrong. 0,4 cm. Oke. Ada lagi yang lain?
Coba nyatakan dalam Ansong biar kita ngelihat ke tabel di yang sebelum itu gampang. Jadi kita bisa tahu dia memancarkan maksimum di panjang gelombang. Oke, nggak ada jawaban lagi. Nah, kita bahas. Jadi kalau kita mau cari lambda maksimumnya berarti 0,2898 per 5.880 Kelvin. Nah, ini dapat hasilnya itu 4,928 kali 10 pangkat 5 cm gitu ya. Pokoknya hasil dari sini, rumus yang itu temperaturnya dalam Kelvin, lambda maksimumnya dalam senti. Nah, ini kita ubah ke Armstrong aja. Berarti kalau diubah ke Armstrong tuh dikali 10 pangkat berapa? Ubah ke Armstrong. Dari senti tadi ya, senti itu 10 pangkat min 2. Armstrong itu 10 pangkat min 10. Dia turun kan? Turun berarti dikali ya. Dikali selisihnya berapa? 10 pangkat 8. 2 sama 10 kan selisihnya 8. Berarti karena dia turun, pangkatnya jadi positif. Dikali 10 pangkat 8. Jadi 4,928 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 8 Armstrong. Nah, ini jadi berapa nih? Min 5 dikurang 8 dikurang 5 berarti ya 10 pangkat 3 ya. 4,928 kali 10 pangkat 3. Atau kalau dikali jadinya komanya hilang. 4,928 Armstrong. Nah, ini jawabannya. Ya, betul, 10 pangkat 8 ya, bukan min 8. Karena turun dari senti ke Armstrong. Jadi harusnya 8, bukan min 8. Jadi dikali 10 pangkat 8 untuk ubah dia ke Armstrong. Nanti diselesai nih jadi bentuk paling sederhananya tuh komanya hilang jadi hasilnya 4.928 Armstrong. Nah, ini berarti panjang gelombang maksimum yang dipancarkan sama matahari. Nah, ingat ya 4.900 nih berarti kalau kita lihat ke tabel dia matahari itu memancarkan paling banyak di panjang gelombang yang mana? Tadi nilainya 4.928 Armstrong. Ya. Ya. Masuknya ke yang mana dia? Visual ya, betul. Jadi 4.000 tuh di sini ya, di rentang sini visual. Nah, kalau dijabarin lagi ke sini, berarti visual yang warna apa? Oh, ini udah Hijau, dijawab. hijau biru. Ya, betul, hijau biru. Ya, warna hijau biru di sini ya 4.900 nih. Nah, jadi matahari itu memancarkan gelombang elektromagnetik di seluruh rentang panjang gelombang. Tetapi maksimumnya di visual yaitu tepatnya di hijau sama biru. Jadi paket energi dari matahari itu paling banyak di gelombang visual warna hijau biru. Makanya ketika sinar matahari berinteraksi sama atmosfer bumi, nah yang paling banyak dihamburkan itu yang warna biru, hijau sama biru. Ya, kenapa? Ya, karena paling banyak dari matahari itu warna hijau sama biru, makanya langit warnanya biru. Gitu ya. Oke, sampai sini eh, ada yang mau ditanyakan dulu? Visual hijau biru.
Oke, sekalian dicatat kalau misalnya ada pertanyaan, saya akan ditanyakan. Satu menit. Oke, ada pertanyaan yang ditanya. Kak, dia harus tetap diubah ke Armstrong. Sebenarnya enggak, kalau ya soal itu tergantung kalau PG ya, tergantung opsinya dia mintanya apa. Kalau SI juga tergantung dia mintanya apa. Kenapa ini harus diubah ke Armstrong, Kak? Ya karena kita mau ngeliat ke tabel ini gitu kan. Tabel di sini ini satuannya Armstrong semua. Jadi ya udah kita ubah ke Armstrong kayak gitu. Tapi kalau dia hasil dapat dari rumus itu sentimeter ya. Jadi nanti tinggal tergantung mau diubah ke apa itu dari sentimeter. Terus ada lagi yang tanya, Kak, selisih Armstrong ke milimeter berapa ya? Tadi milimeter berapa kalau ada yang ketiganya tuh? Mili itu milimeter itu 10 pangkat min 3 ya. Jadi 10 pangkat min 3, Armstrong 10 pangkat 10. Berarti kalau mau ubah dari milimeter ke Armstrong, berarti dikali 10 pangkat, selisihnya berapa? 3 sama 10, 7. Baliknya, kalau mau ubah Armstrong ke milimeter, selisihnya kan 7 nih, 3 sama 10. Berarti dikali 10 pangkat min 7. Kalau dia naik dari Armstrong ke min. Itu kan. Kamu tanya, kali 10 pangkat minima dari mana? Soalnya jadinya rumus. 10 pangkat minima itu hasil dari ini. Hasil dari rumusnya. Jadi 0,2898 dibagi temperaturnya 5.880 Kelvin, itu hasilnya 4,928 kali 10 pangkat 5. Tapi itu satunya sentimeter. Baru nanti diubah dikali 10 pangkat. Ya, hikmah. Gimana? Gimana, udah jelas? Oke. Hikmah dari IC mana? Wah, IC sorong mental. Ya, main-main ke Sorong jadinya. Pengen jalan-jalan aja sih. Belum pernah ke sana soalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh soal lagi. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa puncak spektrum bintang A dan B masing-masing pada panjang gelombang 0,35 dan 0,56 mikrometer. Tentukan bintang mana yang lebih panas.
Ini bintang, ini spektrum, puncak spektrum tuh maksudnya panjang gelombang maksimum ya, sama lambda max. Ini untuk bintang A, yang ini untuk bintang B. Kira-kira yang lebih panas, berarti kalau lebih panas itu kan temperatur yang lebih tinggi ya. Bintang yang lebih panas kira-kira bintang A atau bintang B? Bintang A, spektrum maksimumnya, panjang gelombang maksimumnya 0,35 mikrometer. Yang B 0,56 mikrometer. Nah, kira-kira yang lebih panas yang bintang yang temperaturnya lebih tinggi? Bintang A, bintang A. Nah, ya, betul ya A jawabannya. Kenapa? Karena hubungannya antara panjang gelombang maksimum dengan, aduh, sebentar. Panjang gelombang maksimum dengan temperatur hubungannya berbanding terbalik. Jadi kalau lambda max-nya kecil, dia temperaturnya besar. Kebalikannya, kalau lambda max-nya besar, T-nya kecil. Tuh, jadi kalau kita mau tahu mana yang lebih panas, cari yang lambdanya kecil. Nah, terus ditanya seberapa besar perbedaan temperatur. Kalau perbedaan temperatur berarti selisih ya. Nah, itu tinggal dihitung aja. Temperatur bintang A berapa, temperatur bintang B berapa. Gimana caranya? Ya dari rumus ini. Kalau dari rumus ini diubah jadi temperatur kan rumusnya jadi temperatur sama dengan 0,2898 per lambda max. Ingat lambda maxnya harus dalam senti. Nah, ini mikro nih. Mikro ke senti berapa? Sentimeter tadi 10 pangkat min 2. Mikrometer 10 pangkat min 6. Berarti kalau ngubah dari sentimeter ke mikrometer dikali berapa? Kan nunggu jawabannya. Ya, kali 10 pangkat 4. Betul ya. Kali 10 pangkat 4. Selisihnya kan 4. Terus dia turun ke bawah. Jadi 10 pangkat 4. Kalau diubah nih, kan ini soalnya mikrometer. Terus kalau dia mau masuk ke rumus, itu harus dalam senti. Berarti mikro ke senti kan. Dibalik mikro ke senti. Berarti harus dikali 10 pangkat min 4. Kalau mikro ke senti. Jadi nanti misal ya temperatur bintang A sama dengan 0,2898 per 0,35 kali 10 pangkat min 4. Kenapa dikali 10 pangkat 4? Karena ini satuannya harus senti. Tuh, nanti tinggal dicari aja bintang A berapa, bintang B berapa. Oke. Oke, jadi gitu ya. Kalau kita mau tahu panjang gelombang maksimum yang dipancarkan dari suatu bintang kalau kita tahu temperatur. Atau dibalik, ditahu eh, panjang gelombang maksimum, kita bisa cari tahu temperatur bintang. Delapan ribu dua ratus. Iya, boleh dihitung masing-masing aja ya. Kalau nggak ngitung yang ini. Kita lanjut dulu. Eh, Selesaiin materinya. Oke, kemudian ini ada judul materinya pancaran, ya, pancaran dari bintang, pancaran energi bintang. Nah, ini ada beberapa istilah di sini, ada banyak. Ada intensitas spesifik, intensitas aja, kemudian ada flux, flux pancaran, ada luminositas, sama illuminance. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada intensitas spesifik. Nah, intensitas spesifik ini adalah energi yang melewati satu satuan luas permukaan bintang untuk satu panjang gelombang secara tegak lurus. Jadi, oh ya ada dua deh, intensitas spesifik sama intensitas aja.
Kalau intensitas aja itu energi yang melewati satu satuan luas permukaan bintang untuk seluruh panjang gelombang secara tegak lurus. Jadi maksudnya gini, misalnya permukaan bintang ya, bintang itu kan bentuknya bola gitu. Nah, satu satuan luas itu maksudnya seperti 1 meter persegi gitu ya, 1 meter persegi di bintang. 1 meter persegi di bintang ini dia memancarkan energi secara tegak lurus pada seluruh panjang gelombang. Ya, jadi yang dipancarkan tegak lurus nih untuk seluruh panjang gelombang itu energinya berapa? Itu intensitas. Kalau intensitas spesifik itu satu satuan luas permukaan di permukaan bintang memancarkan energi tegak lurus dalam rentang panjang gelombang tertentu untuk satu panjang gelombang tertentu. Jadi kayak misal kayak tadi tuh di matahari untuk satu panjang gelombang tertentu misal visual. Nah, itu energinya berapa? Energi yang visual berapa? Energi yang UV berapa? Energi yang infrared berapa dan seterusnya. Itu spesifik. Jadi dia spesifik untuk panjang gelombang tertentu. Tapi kalau intensitas itu seluruh di total berarti seluruh panjang gelombang yang keluar dari satu satuan luas permukaan bintang secara tegak lurus. Itu intensitas. Kemudian ada radians atau flux pancaran. Nah, flux ini energi yang melewati satu satuan luas ke permukaan dari permukaan bintang ke segala arah. Bedanya sama intensitas. Kalau intensitas kan ini secara tegak lurus, tapi kalau flux dia satu satuan luas di permukaan bintang ke segala arah. Energi yang dipancarkan ke segala arah. Nah, itu radians atau flux. Dirumuskan Stefan Boltzmann ini ya, konstanta nih. Konstanta Stefan Boltzmann nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali temperatur efektif pangkat 4. Temperatur efektif tuh sama aja kayak temperatur rata-rata bintang. Ya, jadi kalau intensitas tadi dia tegak lurus, kalau flux itu dia yang ke seluruh arah, ke segala arah. Kemudian ada luminositas. Kalau luminositas, energi yang melewati seluruh permukaan bintang. Jadi kalau radians, itu dia hanya di satu satuan luas permukaan ya, jadi 1 meter persegi di bintang tuh dia memancarkan energinya berapa ke segala arah. Tapi kalau luminositas itu seluruh permukaan yang melewati seluruh permukaan. Berarti sama aja kayak flux dikali luas permukaan bintang. Jadi kita ngitung semuanya berarti total ya. Luminositas ini juga menggambarkan total energi. Total energi yang dipancarkan sama bintang karena energi yang melewati seluruh permukaan bintang ke segala arah dalam semua panjang gelombang. Jadi energi total yang dipancarkan bintang itu luminositas. Dirumuskan 4πr² dikali Stefan Boltzmann T efektif pangkat 4. Tadi Stefan Boltzmann T efektif pangkat 4 ini flux ya. Nah, ini adalah luas permukaan bintang. Luas bintang itu kan bentuknya bola ya. Nah, luas permukaan bola itu 4πr². Jadi luas permukaan bintang dikali flux pancar. Nah, yang terakhir ada illuminance. Illuminance itu atau E itu atau nama lainnya itu flux terima. Flux terima. Kalau yang tadi flux pancaran, flux yang dipancarkan bintang. Kalau ini flux terima, artinya flux atau jumlah energi yang diterima oleh pengamat yang berjarak D dari suatu bintang berluminositas L. Nah, jadi E sama dengan L 4πd². Jadi sama aja kalau misalnya ini ada bintang, matahari gitu ya. Terus ini ada bumi di sini berjarak D. Nah, kalau kita mau ngitung berapa sih energi yang sampai ke bumi gitu, berapa energi yang diterima bumi, berarti luminositas bintangnya dibagi 4πd², D jarak. Jadi bergantung jarak ya. Di sini jarak berbanding terbalik sama E. Artinya, semakin jauh jaraknya, jarak planetnya, maka energi yang diterima akan semakin sedikit. Ya, karena dia jauh. Kalau D-nya kecil, maka E-nya besar kan. Karena kalau dia dekat, itu berarti dia lebih banyak menerima energi.
Kayak gitu. Makanya temperatur planet-planet yang dekat sama matahari atau misal planet dalam gitu ya, itu temperatur rata-ratanya lebih tinggi daripada planet-planet yang jauh dari matahari. Kenapa ya? Karena energi yang diterimanya lebih besar yang dekat sama matahari ketimbang yang jauh. Ya, kalian harus bisa bedain semuanya ya. Jadi rumusnya juga ada banyak, jadi harus tahu pakai rumus yang mana, itu pengertian masing-masing istilahnya juga harus tahu. Oke ya, kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada yang bingung, silakan ditanyakan ya. Satu menit nih buatnya, 2 menit nih. Sekalian kalau ada yang mau ditanyain. Oh, ada yang tanya nih. Rumus intensitas spesifik itu yang di atas E maksudnya apa? Itu pangkat ya. Jadi kayak yang ini tuh, aduh, ini dia E pangkat H dikali C per lambda dikali kali kali T. Ini ada di sini semua ya konstantanya. Jadi ini konstanta Planck kan nggak ada angkanya ya. Kalian bisa cari tuh berapa. Oke, sama-sama. Nah, untuk satuan masing-masing ini apa aja, Kak? Oh iya, betul, satuan. Karena ini eh, satuan, benar juga ya, satuannya tadi nggak ada. Kalau intensitas spesifik itu dia satunya apa ya? Tadi bagaimana? Energi tetap sih, tetap satuan energi itu joule. Ya, energi kan joule. Kadang biasanya di saat dinyatakan dalam watt sih. Apa beda joule sama watt? Kalau watt itu kan ada per second-nya. Watt itu kan daya per second. Salah, sorry. Watt itu sama aja joule per second. Jadi kayak energi yang dipancarkan dalam 1 detik.
Itu watt. Nah, biasanya semuanya dinyatakan dalam watt. Kecuali yang hmm, flux. Kalau yang flux, ini kan energi yang melewati. Oh, sorry. Kalau intensitas, aduh, ini dihapus dulu deh ya. Rempong banget. Intensitas spesifik itu kan yang dibilang sini energi yang lewat eh, setiap satu satuan luas. Jadinya watt per meter persegi. Yang intensitas juga energi yang lewat per satu satuan luas. Jadi watt per meter persegi di bintang. Radians juga sama nih, flux energi yang melewati satu satuan luas ke segala arah. Jadi watt per meter persegi. Kalau velocitas, karena dia energi yang melewati seluruh permukaan, berarti dia total kan. Total energi berarti satuannya itu cuma watt. Totalnya berapa? Berapa watt? Kalau illuminance ini watt juga sih sebenarnya. Ini kayak berapa energinya yang masuk ke planet berjarak D. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi. Nah, jadi ini gambarannya tadi kalau intensitas spesifik, intensitas itu dia energi dipancarkan dari bintang per satu satuan luas secara tegak lurus. Kalau intensitas spesifik berarti untuk panjang gelombang tertentu. Kemudian ada radians atau flux. Nah, tadi flux itu per satu satuan luas di permukaan bintang, energi dipancarkan ke segala arah. Ini siapa nih? Hai. Kemudian kalau luminositas itu eh, seluruh permukaan bintang ya memancarkan energi berapa banyak. Kalau illuminance berarti misal di sini ada planet. Nah, ini energi yang masuk ke sini tuh sebesar ini jaraknya D. Nah, ini E-nya berapa? Illuminance ya. Energi yang masuk ke pengamat berjarak D dari bintang induk. Gambarannya kayak gitu. Langsung contoh soal ya. Sebuah bintang radiusnya setengah radius matahari, namun suhunya 4 kali suhu matahari. Apabila keduanya berada pada jarak yang sama dari pengamat, bintang manakah yang akan tampak lebih terang? Berapa perbandingan terang? Oh iya, untuk hitungan terang itu, jadi gini, kita melihat bintang seberapa terang si bintang itu dari energi yang diterima ya. Jadi kita ngelihat bintang itu, kita ngelihat bintang seberapa terang dia itu berarti seberapa banyak energi yang masuk yang kita terima. Gitu. Ada jawabannya. Nah, ini kita bahas ya nanti. Jadi ini kan dibilang bintang radiusnya setengah radius matahari. Jadi kita tulis nih radius bintang itu setengah radius matahari. Namun suhunya 4 kali suhu matahari. Berarti T bintang sama dengan 4 kali T matahari. Apabila keduanya pada jarak yang sama dari pengamat,
Nah, berapa perbandingan terang? Tadi kan saya bilang kalau terang bintang itu digambarkan dari seberapa banyak energi yang diterima pengamat. Berarti E ya, itu kan seberapa banyak energi yang diterima sama pengamat. Jadi kita bandingin nih antara energi yang diterima dari bintang sama energi yang diterima dari matahari. Itu adalah perbandingan terang yang diamati oleh pengamat antara perbandingan terang matahari sama si bintang. Jadi kita bandingin E-nya. Kalau di sini kan dibilang berapa perbandingan terangnya, mana yang lebih terang, si matahari atau si bintang. Nah, karena di sini posisinya dibilang keduanya berada pada jarak yang sama. Nah, kalau E itu kan rumusnya L per 4 pi D kuadrat ya. Nah, kalau jaraknya sama, berarti D-nya ini nggak masalah ya. Kayak misal kita mau bandingin nih, E1 banding E2. Ini kan berarti luminositas bintang 1, jangan pakai 1 deh, langsung pakai bintang sama matahari. Berarti energi yang terima pengamat dari bintang per energi yang terima dari matahari sama dengan luminositas bintang per 4 pi D bintang kuadrat dibagi luminositas matahari per 4 pi D matahari kuadrat. Oh, ada yang udah jawab 2/1. Oke. Nah, karena di sini jaraknya sama ya, apabila keduanya berada pada jarak yang sama, berarti D-nya kan sama. Kita bisa coret. Kalau kita balik dulu ya, biar jadi perkalian. Luminositas bintang per 4 pi D bintang kuadrat dikali. Nah, kalau bagi diubah jadi kali itu kan jadinya kebalik ini. Ya, ini urusan matematika lah. Nah, dibilang D-nya sama, berarti D-nya bisa dicoret. 4pi juga bisa dicoret ya, karena dia sama. Nah, jadi kita tinggal membandingkan antara luminositas bintang dengan luminositas matahari. Luminositas rumusnya apa? 4 pi R bintang kuadrat kali Stefan Boltzmann T pangkat T bintang pangkat 4 per 4 pi R matahari kuadrat kali Stefan Boltzmann kali T bintang pangkat T matahari pangkat. Ini yang konstanta bisa dicoret ya, 4pi, Stefan Boltzmann. Jadi nanti perbandingan antara bintang sama matahari, R bintang kuadrat dikali temperatur bintang pangkat 4 per kayak gitu. Nah, kita masukin nilainya yang ya tadi hapus ya. Tadi kan radius bintangnya setengah radius matahari, terus temperatur bintangnya 4 kali temperatur matahari. Kita masukin yang bintang ke sini, radiusnya berarti setengah radius matahari kuadrat dikali 4 temperatur matahari pangkat 4 per radius matahari kali temperatur matahari. Setengah kuadrat itu seperempat ya. Seperempat. 4 pangkat 4 berapa? 64 ya? Atau bukan 4 kayaknya. 4, 256. Kalau salah bilang ya, bahas itu. 256 temperatur matahari pangkat 4 per radius matahari kuadrat kali temperatur matahari kuadrat. Nah, ini bisa dicatat. Jadi 256 dikali seperempat itu 64. Nah, jawabannya berarti 64. Artinya E bintang per E matahari itu 64. Atau sama aja E bintang sama dengan 64 E matahari. Artinya dari sini energi yang dari bintang itu 64 kali energi matahari. Ya berarti si bintangnya ini 64 kali lebih terang daripada matahari. Wah, gimana tuh? Dia kalau 64 terlebih terang dari matahari.
Ya, ya kurang lebih begitulah. Dicatat dulu deh ya, satu menit kalau ada yang mau nyatet. Sama kalau ada yang mau ditanyakan ya, silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini dihapus aja ya. Jadi dipersingkat aja. Nah, singkatnya tadi kayak gini. Perbandingan luminositas kan, ujung-ujungnya luminositas bintang dibanding luminositas matahari. Intinya 64. Kenapa bandingan luminositas aja ya? Karena D-nya sama. Jadi D-nya dicoret sisa luminositas aja. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, coba soal yang baru nih. Sekarang, berapa berapakah kecerlangan sebuah bintang jika dibandingkan dengan kecerlangan semula apabila jaraknya dijauhkan 3 kali dari jarak semula? Kalau soal sebelumnya itu ada dua objek, ya. Jadi membandingkan antara dua objek yang bintang sama yang matahari. Kalau soal yang kedua ini objeknya sama, ya. Jadi nggak ada yang berubah dari objeknya. Radiusnya nggak berubah, temperaturnya nggak berubah. Yang berubah itu jaraknya dari pengamat. Jadi objeknya sama, tapi jarak objeknya yang berubah. Dijauhkan 3 kali. Nah, jadi bisa ini berarti kondisi ya, kondisi satu. Kalian bisa bandingin kondisi satu sama kondisi dua. Kondisi satu ketika bintangnya itu eh, jarak asli, jarak semula, kemudian kondisi keduanya setelah dijauhkan 3 kali gitu. Jadi untuk perbandingan tuh kita bisa bandingin dua objek atau bisa membandingkan satu objek tapi di kondisi yang berbeda. Ini kakak suka ya. Jadi eh, ini pakai E juga. Jadi ini kan misal ini di apa namanya di planetnya nih. Nah, bintangnya awalnya di sini, tapi sekarang ini yang satu. Tapi sekarang dia dijauhin 3 kali jarak awalnya. Jadi sekarang di sini ini kondisi dua. Nah, kira-kira perbandingan kecerlangannya berapa? Perbandingan energi yang diterima sama pengamat itu berapa? Perbandingan yang energi yang diterima pengamat. Berarti kan di sini sebuah bintang jika dibandingkan dengan kecerlangan semula. Jadi kalau misal E1 itu semula, E2 ini setelah dijauhkan, berarti nanti yang ditanyakan itu E2 per E1. Setelah dijauhkan dibandingkan dengan kecerlangan semula. Coba dikerjakan dulu. Oh, ada yang udah dapet nih. 9 banding 1. Oh, cepet juga ya. 9 banding 1, 1 banding 9. Oke. Noval. Udah bagus. 1 banding 9. 1 banding 9 atau 9 banding 1. Beda tuh. Rafli. Rafli dari siapa tuh kemarin kayak udah bilang tapi saya lupa. Rafli itu
Nah, untuk Amir Rafli ada bagus. Ada yang 1/9, ada yang 9 kali. Coba Padang Pariaman. Wes. Ya, coba ya udah karena udah pada bisa semua kan. Udah kita bahas. E2/E1 kan. Berarti E2-nya itu luminositas bintang per 4 pi D2 kuadrat dibagi luminositas bintang per 4 pi D1 kuadrat. Nah, di sini yang berubah D-nya ya. Yang berubah berarti D2 itu 3 kali D1. Nah, ini kita ubah per 4 pi D2 kuadrat dikali luminositas 4 pi D1 kuadrat per luminositas bintang. Luminositasnya dicoret ya. Kenapa? Karena tidak ada perubahan. Kalau luminositas itu kan rumusnya ini 4 pi R. Karena radius dan temperaturnya tidak ada yang berubah, jadi luminositasnya tidak berubah. 4 pi-nya juga bisa kita coret, jadi perbandingan E2 banding E1 itu sisa D1 kuadrat per D2 kuadrat. Nah, kita masukin D2-nya. D1 per D2-nya itu 3 kali D1. Nah, ini jangan lupa dikuadratkan. Jadinya D1 kuadrat per 3 kuadrat 9. Nah, ini bisa dicoret. Jadi 1/9 ya jawabannya. Bukan 9. Beda. Kalau 1/9 itu artinya 9 kali lebih redup. Ya. Kalau 9/1 atau 9 aja berarti 9 kali lebih terang. Itu dari semulanya. Jadi kan di sini jaraknya dijauhkan ya, bintangnya dijauhin. Otomatis kalau dijauhin logikanya energinya kan berkurang. Kalau dijauhin otomatis kan dia lebih redup ya, bukan lebih terang. Logikanya kayak gitu. Jadi jawabannya 1/9 bukan 9. Nah, itu hati-hati. Oke, kalau udah bisa, oke gampang nih. Udah pada bisa ya 1/9 kali. Coba yang nomor 3. Yang nomor 3 ya coba dikerjakan. Nanti yang udah dapat supaya bisa.
Oh, jawabannya bervariasi ya, seru nih kalau kayak gini. 15 watt, ada yang 10 pangkat, ada yang 13.000 watt. Oke, nah kita bahas. Hmm, Bumi menerima energi dari matahari. Secara berapakah energi dari matahari dijual oleh planet Saturnus jika jarak Saturnus mataharinya 9,5? Ya, kalau bumi jaraknya 1 ya, 1 AU. Kita tinggal bandingin kayak tadi, energi yang diterima Saturnus. Yang ditanya kan energi yang diterima Saturnus ya. Ya, berarti energi Saturnus dibandingkan dengan energi yang diterima bumi sama dengan luminositas matahari kan nggak berubah ya. Jadi tinggal kita membanding ini deh biar nggak bingung. Luminositasnya si matahari I D ds kuadrat dibagi luminositas matahari per 4 pi d bumi kuadrat. Nah, ini dibalik jadinya luminositas matahari per 4 pi d Saturnus kuadrat kali 4 pi d bumi kuadrat per luminositas matahari. Dicoret 4 pi-nya juga dicoret. Dan nanti hasilnya energi Saturnus dibanding energi yang diterima bumi itu D bumi kuadrat per D Saturnus kuadrat. Oke. Nah, kalau dia perbandingan kayak gini, itu yang penting satuannya harus sama. Kalau perbandingan kayak gini. Jadi ya udah tinggal kita masukin D bumi kan 1 ya, 1 kuadrat per jarak Saturnus matahari 9,5 kuadrat. Ini AU, karena ini juga AU jadi bisa dicoret. Sini ya, jadi energi Saturnus per energi bumi. Ya, kenapa? Sa, sa, 1/95 kuadrat itu berapa ya? 1/9,5 kuadrat. Oh, banyak. Intinya gini deh. Nah, berarti energi Saturnus sama dengan 1/9,5 kuadrat dikali energi yang diterima bumi. Di sini energi yang diterima bumi itu sebesar 13.1380 watt. Ini harusnya watt. Kalau meter persegi itu berarti watt per meter persegi di bumi. Jadi tinggal 1/9,5 kuadrat dikali 1380 watt per meter persegi. Ya udah nanti tinggal hitung aja jadi berapa. 15 ya kalau nggak salah. Watt per meter persegi. Oke, betul jawabannya. Banyak yang betul. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut dulu. Ini masih lumayan sebenarnya. Oke, kita ke magnitudo bintang. Nah, si magnitudo ini merupakan sistem untuk menyatakan tingkat kecemerlangan suatu bintang. Tingkat kecemerlangan suatu bintang di langit itu ditentukan oleh seberapa besar energi yang diterima tadi ya. Semakin besar energi yang sampai ke pengamatan itu berarti objeknya akan terlihat semakin terang. Jadi berbanding lurus sama ini. Nah, untuk sistem magnitudo, bintang paling terang itu magnitudonya 1 dan yang paling redup itu 6. Jadi bintang magnitudo 1 ini lebih terang. Aduh, terang, kalau yang 6 itu redup. Semakin besar itu semakin redup. Kalau semakin kecil itu semakin terang. Nilai magnitudonya ya. Kalau matahari nih, matahari itu magnitudonya kalau nggak salah negatif 19. Oh, kalau negatif itu berarti udah terang banget ya.
Nih, dalam tabel di bawah ini terdapat data magnitudo dari 5 bintang. Jadi ada bintang 1, bintang 2, 3, 4, sampai 5 di magnitudonya masing-masing. Ditanya, tentukan bintang nomor berapa saja yang bisa diamati dengan mata telanjang di malam yang gelap. Oh ya, jadi mata normal ya, mata normal manusia itu batasnya di 6. Artinya magnitudo yang lebih dari 6 itu mata manusia itu udah nggak bisa lihat. Jadi misal ada bintang nih magnitudonya 7 atau 8. Ini kan berarti redup. Nah, itu mata manusia udah nggak bisa. Kenapa? Karena 6 ini batas atau limit ya. Limit mata manusia untuk mengamati bintang. Jadi kalau misal di sini yang ditanya bintang nomor berapa aja yang bisa diamati sama mata telanjang gitu, maka yang kurang dari 6 yaitu 245 nih. Yang 2 ya 5,2, negatif 2,5 sama 5 2,7. Jadi bintang yang magnitudo 6,5 atau 7,3 ini udah nggak bisa diamati lagi karena dia udah melebihi batas limit mata manusia normal. Jadi udah terlalu gelap, oke, udah terlalu redup bintang. Tentukan juga bintang mana yang paling terang dan paling lemah. Yang paling terang berarti yang paling kecil ya. Ini paling terang. Negatif, negatif 2 itu paling terang. Yang paling lemah itu yang paling tinggi, yang ini yang 7,3. Oke, nah kemudian didefinisikan nih kalau bintang yang magnitudonya 1 itu ternyata 100 kali lebih terang daripada bintang yang magnitudonya 6. Berdasarkan pernyataan ini ya dari John Herschel, itu bersifat logaritmik sehingga hubungan antara magnitudo dengan energi yang kita terima itu berbanding secara logaritmik. Jadi ini rumusnya. Ini selisih antara magnitudo satu bintang dengan bintang yang lain. Ini E min 2,5 log E1 per E2 itu perbandingan energi 1 dibanding energi dari bintang kedua misalnya. Perbandingan energi, ini perbandingan kecerangan bintang. Karena kan tadi kecerangan bintang itu fungsi dari energi yang diterima sama pengamatan. Nah, kalau ada soal kayak gini, coba jawabannya berapa? Coba dicatat dulu ya. Dicatat dulu. Kamu mau stop share sebentar. Izin dulu sebentar. Oh iya, PPT yang sesi 2 kemarin belum diupload ya? Jadi nanti sekalian saya upload di habis ini. Sorry ya. Oke, makasih udah diingatkan. Oke, jadi ini ada contoh berapa perbandingan terang magnitudo antara Sirius dengan bintang Prokian. Kalau bintang sembunyinya, magnitudonya itu si Prokian ini 0,34, Sirius negatif 1,46. Perbandingan terang tuh berarti perbandingan energi yang diterima ya. Jadi sama aja kayak E1 dibanding E2. Misal E1-nya Prokian atau kalau di sini kan Sirius banding Prokiannya. Jadi E dari Sirius dibanding E dari Profit. Nanti M1-nya ngikutin. Berarti kalau E1-nya itu tadi Sirius, berarti M1-nya itu M-nya Sirius. Negatif 1,46. M2-nya, karena di sini E2-nya tadi si Profitnya, maka si M2-nya ini magnitudo semu si Profit. Jadi 0,34. Jadi kalau kita masukin ke sini, jadinya
S dibanding EP sama dengan 2,514 pangkat M1 negatif 1,46 dikurang M2 0,3. Nanti hasilnya dapat 5,24. Kayak gitu ya. Nah, ini kan magnitudo semu. Jadi ada lagi nih istilah magnitudo mutlak. Gitu. Ada magnitudo semu, ada magnitudo mutlak. Kalau magnitudo semu itu kan bergantung sama E ya. Bergantung sama E. Di mana E ini rumusnya L luminositas bintang per 4 pi D. Jadi D ini kan jarak. Nah, wait. Nah, jadinya eh, terang bintang itu bergantung sama jaraknya. Artinya gini, kalau ada dua bintang nih ya, dua bintang, yang satu jaraknya dekat, yang satu jaraknya jauh. Nah, yang jaraknya dekat itu kan seakan-akan akan terlihat lebih terang dibanding bintang yang jauh. Ada faktor jarak di sana. Gitu. Belum tentu aslinya kalau dibandingin ya, dua-duanya dibandingin itu bintang yang jauh ini lebih redup atau bintang yang dekat ini lebih terang karena pengaruh jarak aja yang dekat itu kelihatan lebih terang. Ya kan? Ada pengaruh jarak. Itu magnitudo semu. Nah, makanya ada istilah magnitudo mutlak. Maksudnya kalau magnitudo mutlak ini untuk menyatakan luminositas atau kuat asli terang ya, terang asli si bintang tanpa pengaruh jarak ini disebut magnitudo mutlak. Yaitu magnitudo bintang yang diandaikan diamati pada jarak 10 parsec. Nah, jadi sekarang adil nih. Bintangnya itu ditaruh di jarak 10 parsec. Jadi kan kalau bintangnya sama-sama di jarak 10 parsec, jaraknya sama itu kan baru kelihatan ya, mana yang aslinya terang, mana yang aslinya redup gitu. Nah, kalau yang magnitudo semu tadi kan karena pengaruh jarak, jadi yang dekat bisa kelihatan lebih terang. Jadi magnitudo semu itu bukan terang asli. Nah, untuk terang aslinya si bintang itu dinyatakan dalam magnitudo mutlak. Jadi apa namanya? Ditaruh di jarak yang sama baru kelihatan kayak gitu. Nah, kemudian ada persamaan yang menghubungkan antara magnitudo semu dengan magnitudo mutlak. Ya, namanya modulus jarak. Jadi M kecil dikurang M besar, magnitudo yang M kecilnya magnitudo semu, M besarnya magnitudo mutlak, sama dengan negatif 5 ditambah 5 log D. Di mana D ini adalah jarak bintang ke pengamat dalam satuan parsec. Nah, gitu. Ini jadi sistem magnitudo ya, ada yang magnitudo semu, itu perbandingan E, kemudian ada magnitudo mutlak, terus ada hubungan magnitudo semu, magnitudo mutlak. Oke, nggak tunggu 1 menit buat mencatat. Atau sembari ada, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tentang konsep magnitudo.
Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oh, ada nih. Persamaan itu untuk satu bintang. Ya, ini untuk satu bintang yang sama ya. Jadi kan tadi bintang tuh ada magnitudo semu dan magnitudo mutlak. Nah, untuk satu bintang yang sama, untuk dibandingin nih magnitudo semu sama magnitudo mutlaknya. Iya betul, satu bintang yang sama. Oke. Ada yang nanya juga nih, Kak, itu kan yang di rumus kotak merah pakai tanda min, tapi di contoh nggak dipakai. Kenapa? Itu karena dibalik aja. Karena udah dibalik, jadi gini. Emang ini contohnya beda sih sama rumusnya sekarang. Nah, jadi ini kan M1 dikurang M2 ya. Tadi kan di sini yang M1-nya itu serius. Perakiannya ini M2. Jadi kalau kita masukin di rumus kan jadinya min dalam kurung untuk yang ininya ya, pangkatnya. Min magnitudonya si serius dikurang magnitudonya si perakian. Nah, kalau minnya dikali ke dalam, itu kan jadinya negatif MS, negatif kali negatif jadi positif, positif MP. Ini dibalik aja, jadi MP dikurang MS. Nah, ini hasilnya. Paham ya? Jadi kenapa di sini nggak ada minnya, Kak? Itu cuma MP dikurang MS. Karena itu udah dimasukin dari awal. Jadi udah dimasukin, nanti ujung-ujungnya ke sini. Tetapan di rumus, ada yang nanya nih. Tetapan di rumus nilainya berapa, Kak? Tetapan yang mana ya? Ilma. Tetapan yang mana ya? Tetapan di rumus nilainya berapa? Oh, yang rumus ini. Bukan, ini tetapan tuh kayak mungkin serapan serapan energi atau bintang. Ini nggak usah diperhatiin ya. Ya, pakainya yang rumus yang ini aja. 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut dulu. Nanya lagi nih, nggak apa-apa. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Nah, kalau tadi magnitudo semu itu bergantung jarak ya, magnitudo semu, berarti kita pakainya adalah perbandingan energi yang diterima pengamat atau luminance, karena luminance itu ada faktor jarak. Karena magnitudo mutlak itu tidak terpengaruh sama faktor jarak, artinya magnitudo mutlak itu kan menggambarkan terang bintang sebenarnya. Maka perbandingannya bukan lagi luminance, tapi luminositas si bintang itu sendiri. Ya, jadi kalau tadi M kecil, itu min 2,5 log E1 per E2, energi yang diterima pengamat karena ada faktor jarak. Kalau M besar itu menggambarkan terang bintang sesungguhnya yang digambarkan oleh perbandingan dari luminositas si bintang itu sendiri tanpa terpengaruh jarak. Oke, coba dijawab nih. Contoh, magnitudo mutlak sebuah bintang 5, magnitudo sembunyinya 10. Jika absorpsi oleh materi ini serapan ya, serapan antar bintang diabaikan, jadi nggak usah dianggap aja nggak apa-apa. Berapa jarak bintang tersebut? Ini pakai rumus hubungan antara magnitudo semu sama mutlak. Silakan yang sudah dapat boleh spill di chat.
Oke, udah pada jawab nih 100 parsec ya, betul semua. Jawabannya 100 parsec. Oke, udah pada jago lah ya. Yap, jawabannya 100 parsec. Tinggal masuk di kalkulator. Oke, betul. Nah, ini ada beberapa soal, kalian bisa buat latihan sendiri ya. Nah, soal nomor 5, nomor 6, nomor 10, nomor 11. Tapi nanti aja, karena kita waktunya udah mau habis. Masih ada beberapa materi lagi. Spektrum. Oke, kita bahas spektrum. Apabila seberkas cahaya putih dilewatkan ke dalam prisma, maka cahaya tersebut akan terurai dalam beberapa warna. Nah, kayak gini ya. Jadi terurai mengikuti panjang gelombangnya masing-masing. Jadi yang panjang gelombangnya panjang, ngumpul sama yang panjang, panjang gelombangnya yang pendek, ngumpul sama yang pendek. Jadinya mereka terpisah. Gitu. Sama kayak pembentukan pelangi lah ya, kalau kalian tahu. Nah, ini terbentuk nih spektrum kontinu. Artinya spektrum kontinu tuh dari gelombang yang kecil sampai gelombang yang panjang tuh ada semua berurutan. Nah, itu artinya spektrumnya kontinu. Pembentukan spektrum dinyatakan oleh Kirchhoff dalam 3 hukumnya. Oh ya, jadi kalau ngomongin spektrum di sini tuh artinya gini. Kita pengamat ngamatin dari bumi, itu kan yang kita amatin cahaya bintang ya. Cahaya yang masuk ke pengamat. Nah, cahaya yang masuk ke pengamat itu, yang diamati, yang masuk ke bumi, yang kita amati, itu tercermin dalam spektrum kayak gini. Oh, ternyata bintang itu ada memancarkan warna ungu, warna biru, warna kuning, warna merah, UV, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, yang pertama nih, hukum Kirchhoff. Sumber cahaya yang memiliki kerapatan tinggi akan memancarkan spektrum yang kontinu pada seluruh panjang gelombang. Jadi kalau dia berasal dari gas tekanan tinggi, itu kontinu spektrumnya di seluruh panjang gelombang. Sama kayak gini, hadir semua dia. Kalau gas bertekanan tinggi. Kalau gas bertekanan rendah, maka dia hanya pada panjang tertentu saja. Jadi ada yang bolong-bolong nih. Ini yang hitam-hitam nih bolong. Jadi hanya pada panjang gelombang tertentu aja. Jadi misal warna merah aja atau warna biru aja kayak gitu. Itu kalau berasal dari bintang yang atau gas bertekanan rendah. Nah, apabila ini hukum Kirchhoff yang ketiga, apabila berkas cahaya dari benda bertekanan tinggi melewati benda bertekanan rendah sebelum sampai di pengamat, maka spektrum yang teramati ialah spektrum kontinu yang diselingi garis-garis gelap. Ya, jadi dia bertekanan tinggi nih aslinya kontinu, tapi dia melewati tekanan rendah. Jadi totalnya itu dia nggak kontinu, jadi kontinu tapi ada beberapa yang hilang. Kalau ini kan beberapa, cuma kalau yang tekanan tinggi itu muncul semua. Kalau bertekanan rendah dia hanya tertentu. Nah, kalau yang kalau campuran ini ada yang kontinu, ada beberapa yang hilang. Nah, jadi kayak gini ya. Kalau dia gasnya bertekanan rendah nih, berasal dari gas yang bertekanan rendah, maka hanya ada beberapa yang muncul. Ini kan contohnya kayak cuma ungu, biru, sama merah, ya kan? Dia yang hukum 2. Nah, tapi kalau di sini ada sumber cahaya bertekanan tinggi melewati gas bertekanan rendah, makanya muncul kontinu, spektrumnya kontinu dengan beberapa garis absorpsi. Oke. Kemudian astronom membentuk suatu sistem klasifikasi bintang yang didasari atas karakteristik garis absorpsi dari spektrum bintang tersebut. Jadi kan nanti diperoleh nih garis-garis kayak gini nih spektrumnya ini kan diamati dari beberapa bintang kan. Jadi para astronom tuh mengamati beberapa bintang. Oh, bintang ini spektrumnya kayak gini. Oh, bintang ini spektrumnya kayak gini. Nah, si bintang itu diklasifikasikan berdasarkan garis-garis spektrumnya. Namanya kelas spektrum bintang ya. Kalau kelas spektrum
Itu kelas yang OBAFGKM. Nah, ini namanya kelas spektrum. Jadi dari kelas spektrum ini kita bisa tahu temperaturnya. Temperatur bintang yang kelas O itu yang paling tinggi, ini harusnya lebih dari 3000 Kelvin sampai yang paling rendah itu M, sekitar 2000 Kelvin. Nah, ini temperatur, ini ada warnanya, ini ada garis hidrogen dan garis-garis lain. Jadi di spektrum itu nggak cuma panjang gelombang aja yang kelihatan, tapi garis hidrogennya juga kelihatan. Jadi kayak terdeteksi gitu ada unsur apa. Contohnya kayak kalau matahari itu dia di kelas apa? Ada yang masih ingat tadi temperatur matahari berapa? Tadi di contoh tuh 5880 Kelvin ya. Berarti dia masuk kelas mana? 5800. G. Oh ya, di sini ya. Salah. Yang G 5800. Makanya warnanya kuning. Iya, betul. Contohnya kayak gitulah. Nah, ini gambaran dari garis spektrumnya. Oh, kalau spektrum O tuh kayak gini. Oh, spektrum B tuh kayak gini. Sampai spektrum yang M. Jadi sini ada yang muncul. Kalau yang O tuh munculnya di sini ya. Kalau yang M itu munculnya di sebelah kanan. Terus klasifikasi spektrum bintang itu dibagi-bagi lagi menjadi kelas-subkelas 0 sampai 1. Jadi yang si O nih, O0 sampai O sampai 9 nih, O0 sampai O9 sampai ke M. Ada M0 sampai M9. Di mana semakin besar angka itu menunjukkan suhu bintang semakin rendah. Jadi antara B0 dengan B9 tuh yang B0 ini dia lebih panas. Yang ini yang lebih rendah T-nya. Penggunaan subkelas ini dimaksudkan agar pengklasifikasian lebih spesifik. Ya. Karena kan contohnya nih B ini kan dia di rentang suhunya di rentang 10.000 sampai 30.000 kan. Nah, supaya lebih tepat ya udah dibagi-bagi lagi jadi ada 9 rentang. Kayak gitu. Nah, kalau tadi itu kelas spektrum, ada lagi kelas luminositas. Kelas luminositas bintang. Bintang dalam kelas spektrum tertentu ternyata dapat mempunyai luminositas yang berbeda. Ya, jadi dari spektrum-spektrum yang tadi tuh, misal satu kelas di O, dua bintang satu kelas di O. Nah, ternyata dia bisa memiliki luminositas yang berbeda. Nah, jadi dibuatlah kelas luminositas yang didasarkan oleh luminositas bintangnya sendiri. Nah, digambarkan dalam grafik Hertzsprung-Russell atau biasa disebut diagram HR. Ini ya, ini luminositas, yang ini kelas spektrum. Jadi ini luminositas dalam satuan matahari. Dalam satuan luminositas matahari. Jadi luminositas matahari itu dihitung satu. Luminositas matahari. Nah, untuk kelas luminositas ini ada kelas 1A, 1B, kelas 2, 3, 4, 5. Kalau tadi kan OBAFGKM. Kalau ini 1 sampai 5. Nah, untuk satu bintang itu bisa memiliki satu kelas di kelas spektrum dan satu kelas di kelas luminositas. Jadi bisa digabung. Contohnya nih, G25. Berarti kelas spektrumnya G2, kelas luminositasnya 5. 5 tuh deret utama kayak gitu. Jadi bisa digabung. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebenarnya masih ada satu topik lagi yaitu gerak bintang. Sebenarnya gerak bintang ini masuk ke mekanika benda langit sih yang bahasan kemarin. Cuma ya udah karena ini lagi bahas bintang nanti ini kita bahas. Tapi karena ini masih banyak bahas ini jadi kita break sampai di sini dulu buat sesi satunya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kalian latihan soal nanti?
Oke, ditunggu 2 menit. Silakan. Oh, bertanya. Yang bertanya dari keseluruhan materi dari yang tadi pagi ya. Enggak cuma yang ini aja. Ada yang tanya nih, kami minta tolong ulang luminositas bintang yang tadi. Mas itu dari IC mana? Bangka, guys. Dari Bangka. Oke, yang ditanyakan luminositas yang ini, yang di slide yang ini, kelihatan? Oh, yang materi terakhir. Oh, yang klasifikasi ya berarti ya, kelas bintang. Oh, ini yang materi terakhir. Oke, jadi kelas tadi ada dua ya. Ada yang berdasarkan spektrum ya, ada yang berdasarkan luminositas. Jadi kan luminositas itu terang bintang ya. Jadi ada juga nih klasifikasi bintang yang dikelompokkan berdasarkan terang-terangnya gitu. Itu kalau tadi yang spektrum itu ada berapa kelas ya? Yang OBAFGKM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 kelas. Kalau yang kelas luminositas ini ada 6 kelas. Maharaksasa terang, maharaksasa, raksasa terang, raksasa, subraksasa, mendarat utama. Nah, kalau maharaksasa terang ini berarti dia eh, sangat terang gitu ya. Jadi kayak 100.000 kali luminositas matahari atau 100.000 kali lebih terang daripada matahari. Matahari aja di satu. Terus ada maharaksasa, rasa terang, rasa subraksasa, deret utama. Matahari itu masuknya di deret utama dia. Jadi deret utama ini eh, kebanyakan apa namanya bintang-bintang yang sekarang tuh ada di deret utama ya. Jadi standar luminositasnya. Tapi ada beberapa bintang yang emang luminositasnya sangat besar gitu ya, kayak 10.000 kali, 100.000 kali dari luminositas matahari, maka dia dikelompokkan kelas maharaksasa terang. Kayak gitu. Cara bacanya gimana? Diagram ini. Cara bacanya, perhatiin sumbu X sama sumbu Y-nya ya. Kalau sumbu X-nya ini kelas spektrum atau biasanya temperatur. Kalau di sini kan tulisannya OBAF-GKM atau di diagram yang sama sih, diagram lain itu dia pakai temperatur. Karena kan tadi spektrum itu bisa kelihatan ya temperaturnya nih. Jadi kalau ada kelas spektrum, temperaturnya bisa kebaca, bisa ditahu lah pokoknya. Jadi kadang ada diagram HR itu yang apa namanya, di sini kelas spektrum atau temperatur itu sama. Nah, kalau yang sebelah kirinya itu luminositas. Jadi nanti dihubungin, oh kalau maharaksasa terang nih, itu dia rentang temperaturnya dari sekian Kelvin sampai sekian Kelvin, tapi dia luminositasnya itu harus 100.000 kali dari luminositas matahari. Cara bacanya kayak gitu. Di kelas-kelas tertentu. Contohnya misal, di contoh soal yang nomor 73 deh. Coba dulu nih. Perhatikan diagram HR di bawah ini. Ada Betelgeuse, salah satu bintang galaksi Orion, memiliki temperatur 3.500 Kelvin dan luminositasnya 140.000 kali luminositas matahari. Maka letak Betelgeuse itu diwakili oleh huruf apa? Di sini diwakili oleh huruf apa ya? Tapi kalau di diagram HR sebenarnya itu yang ditanya mungkin dia masuk ke kelas yang mana? Coba ini deh, kalau ada yang tahu boleh ya chat. Kira-kira dengan temperatur 3.500 dan luminositas 140.000 kali luminositas matahari, dia diwakili sama huruf itu.
Oke, ada yang jawab B. Ya udah tinggal kita lihat aja ya. Karena di sini temperaturnya 3500, itu ada di mana? Ini kan tadi yang sumbu X itu temperatur atau kelas spektrum ya. Sini bilang temperatur pakainya 3500. Di sini 5000, di sini 2000, berarti 3000 itu ada di sini. Ya, ini 3500 di sini lah. Kemudian luminositasnya 140.000 kali. Nah, di sini luminositas sumbu Y-nya, tapi di sini 10 pangkat. Jadi kita ubah dulu nih ke 10 pangkat, jadinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya, jadi 1,4 kali 10 pangkat 5. Ya udah, kita cari 10 pangkat 5 ada di sini, 3500 di sini, maka dia akan ketemu di B. Jadi jawabannya posisinya di B. Nah, nanti kalau di diagram yang tadi nih, posisi B itu dia masuknya kelas apa? Kayak gitu. Oh, kayaknya B itu tadi di sini ya, itu 140.000 kali kan? Berarti di sini harusnya dia masuknya kelas maharaksasa terang. Gitu cara bacanya. Gimana tadi yang bertanya tuh lupa. Fadel. Ya, betul ya. Oh, begitu. Aduh. Oke, nah udah bisa ya? Oke, mungkin itu aja buat sesi ini. Nanti kita lanjut lagi siang. Kalian ada apa namanya latihan kayak biasa. Oh iya, latihannya tuh bisa sebenarnya belum kelar, belum selesai masukin soalnya. Jadi mungkin kalian bisa istirahat dulu 30 menit, ya, baru ngerjain latihan soal. Jadi kalian istirahat dulu 30 menit, baru ngerjain latihan soal. Kalian input soalnya. Tinggal beberapa soal lagi sih. Dan soalnya berupa isian singkat. Kalau kemarin PG, kalau sekarang isian singkat. Jadi perlu diperhatiin ya untuk komanya tuh, komanya pakai koma, jangan pakai titik. Kita harus apa lagi? Ya udah sih paling itu aja. Nanti perintahnya di soal udah lumayan jelas. Oke, sebelum ditutup sesi yang pagi ada yang mau ditanyakan dulu lagi terakhir. Untuk kode soalnya tinggal diganti 4 ya. Apa namanya? Latihan 4 ke bumi. Tapi kalau bisa tunggu dulu 30 menit karena masih input soal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita tunggu. 3, 2, 1. Nggak ada. Ya udah itu aja buat si pagi. Nanti kita lanjut lagi. Oke, ini di stop record.